Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Sebelum masuk pada materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2, yaitu ada Amelia Muki, Uci Wulandari Lamba, Aja Ratalita, dan Putri Nurdianingsi. Selanjutnya masuk pada konsep apa saja yang dibahas. Yang pertama itu ada pengertian KDPPLK Syariah atau kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan dan penggunaan KDPPLK Syariah. Yang kedua ada paradigma transaksi syariah dan asas transaksi syariah. Yang ketiga ada karakteristik transaksi syariah, tujuan dan peranan. Yang keempat ada bentuk laporan keuangan dan asumsi dasar. Yang kelima ada karakteristik kualitatif laporan keuangan dan unsur-unsur laporan keuangan. Dan yang terakhir itu adalah pengakuan unsur laporan keuangan dan pengukuran unsur laporan keuangan. Selanjutnya masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian KDPPLK Syariah atau kerangka dasar penyusunan dan laporan keuangan syariah. Jadi pengertian di sini adalah sebuah pengaturan akuntansi yang memberikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan atas transaksi syariah. Transaksi syariah yang dimaksud di sini dalam kerangka dasar ini adalah transaksi yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya, pengguna KDPPLK Syariah atau kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Yang pertama itu ada investor, pemberi dana, pemilik dana, dan pengawas syariah. Jadi investor di sini itu adalah mereka membutuhkan informasi untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan, atau menjual investasi tersebut. Kemudian pemberi dana. Pemberi dana adalah mereka tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah dana card ini atau pemberi dana ini dapat dibayar pada saat jatuh tempo. Kemudian pemilik dana. Pemilik dana di sini adalah mereka yang berkepentingan akan informasi yang mungkin untuk mengambil keputusan investasi dengan tingkat keuntungan yang bersaing aman. Selanjutnya pengawas syariah. Jadi pengawas syariah di sini adalah mereka yang berkepentingan dengan informasi tentang kepatuhan pengelola entitas syariah akan prinsip syariah. Selanjutnya masuk pada paradigma transaksi syariah. Jadi paradigma transaksi syariah ini berbicara tentang transaksi syariah berlandaskan pada paradigma dasar bahwa alam semesta dicipta oleh Tuhan sebagai amanah atau kepercayaan ilahi dan sarana kebahagiaan bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual. Jadi paradigma dasar ini menekankan setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai ilahi yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salahnya aktivitas usaha. Paradigma ini akan membentuk integritas yang membantu terbentuknya karakter tata kelola yang baik dan disiplin pasar yang baik. Jadi berbicara tentang paradigma syariah ini merupakan ketentuan hukum Islam yang mengatur aktivitas umat manusia yang berisi perintah dan larangan, baik yang menyangkut hubungan interaksi vertikal dengan Tuhan maupun interaksi horizontal dengan sesama makhluk. Prinsip syariah yang berlaku umum dalam kegiatan muamalah atau transaksi syariah mengikat secara hukum bagi semua pelaku dan stakeholder entitas yang melakukan transaksi syariah. Akhlak merupakan norma dan etika yang berisi nilai-nilai moral dalam interaksi sesama makhluk agar hubungan tersebut menjadi saling menguntungkan, sinergis, dan harmonis. Jadi itu adalah penjelasan dari paradigma transaksi syariah. Kemudian masuk pada asas transaksi syariah. Jadi asas transaksi syariah itu ada beberapa poin. Yang pertama persaudaraan, keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, dan universalisme. Jadi yang pertama itu adalah persaudaraan. Prinsip persaudaraan itu adalah esensinya merupakan nilai universal yang menata interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dengan semangat saling tolong-menolong.
Jadi transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat, sehingga seorang tidak boleh mendapat keuntungan di atas kerugian orang lain. Ukhuwah dalam transaksi syariah berdasarkan prinsip saling mengenal atau ta'aruf, saling memahami, tawafun, saling menolong, ta'awun, saling menjamin, takaful, dan saling bersinergi dan beraliansi itu adalah tahaluf. Itu berbicara tentang persaudaraan. Kemudian berbicara tentang keadilan. Keadilan itu adalah esensinya menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuai dengan posisinya. Implementasi keadilan ini dalam kegiatan usaha berupa aturan, prinsip muamalah yang melarang adanya unsur. Yang pertama itu ada riba. Riba di sini adalah unsur bunga dalam segala bentuk dan jenisnya, baik riba nasiyah maupun riba fadl. Kemudian kejaliman. Jadi kejaliman di sini itu adalah unsur yang merugikan diri sendiri, orang lain maupun lingkungan. Kemudian masyir. Masyir itu adalah unsur judi dan sikap spekulatif. Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya masyir itu adalah judi. Adalah larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti yang bisa kita lihat pada zaman sekarang itu banyak yang bermain kartu, dadu, dan lainnya yang berhubungan dengan taruhan, melakukan pertaruhan harta atas jawaban, pendapat, dan lain sebagainya. Itu yang dinamakan masyir. Kemudian ada yang unsur gharar atau unsur ketidakjelasan. Ada juga unsur haram. Jadi unsur haram ini baik dalam melarang maupun jasa serta aktivitas operasional yang terkait. Jadi kita sudah ketahui bersama bahwa haram itu berarti hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya jika kita umat manusia, berarti kita sudah tahu apa-apa saja yang tidak bisa kita lakukan, baik dalam bentuk makanan, gerakan, dan lain sebagainya. Tentu saja kita sebagai umat manusia itu kita sudah mengetahui apa-apa saja yang menjadi larangan dalam agama Islam. Selanjutnya masuk pada kemaslahatan atau maslahalah. Esensinya itu merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Kemaslahatan di sini yang diakui adalah harus memenuhi dua unsur, yakni kepatuhan syariah atau halal serta bermanfaat dan membawa kebaikan atau taib dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudaratan. Transaksi syariah yang dianggap bermasalah harus memenuhi secara keseluruhan unsur-unsur yang menjadi tujuan ketetapan syariah, yaitu berupa pemeliharaan terhadap akidah, keimanan dan ketakwaan, akal, keturunan, jiwa dan keselamatan, dan harta benda. Selanjutnya masuk pada prinsip keseimbangan atau tawazun. Esensinya meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor real, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian. Transaksi syariah tidak hanya menekankan pada maksimalisasi keuntungan perusahaan semata untuk kepentingan pemilik, sehingga manfaat yang didapatkan tidak hanya difokuskan pada pemegang saham, akan tetapi pada semua pihak yang dapat merasakan manfaat adanya suatu kegiatan ekonomi. Dan yang terakhir itu ada prinsip universalisme. Jadi esensinya itu juga dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan sesuai dengan semangat kerahmatan semesta. Jadi selanjutnya masuk pada karakteristik transaksi syariah. Implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigma dan asas transaksi syariah harus memenuhi karakteristik dan persyaratan. Jadi apa saja karakteristik dan persyaratannya? Jadi karakteristik dan persyaratannya itu, yang pertama itu ada transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridho. Selanjutnya, prinsip kebebasan berinteraksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik.
Kemudian, uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas. Kemudian, tidak mengandung unsur riba, tidak mengandung unsur kezaliman, tidak mengandung unsur masyir, tidak mengandung unsur gahar, tidak mengandung unsur haram. Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang karena keuntungan yang dapat dalam kegiatan usaha terkait dengan risiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut. Kemudian, transaksi dilakukan berdasarkan suatu penyajian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain, sehingga tidak diperkenankan menggunakan standar ganda harga untuk satu akad serta tidak menggunakan dua transaksi bersamaan yang berkaitan dalam satu akad. Selanjutnya, tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan maupun melalui rekayasa penawaran. Kemudian ada tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap. Jadi transaksi syariah dapat berupa aktivitas bisnis yang bersifat komersial maupun aktivitas sosial yang bersifat non-komersial. Transaksi syariah komersial ini dilakukan secara antara lain berupa investasi untuk mendapatkan bagi hasil, jual beli barang untuk mendapatkan laba, dan satu pemberian layanan jasa untuk mendapatkan imbalan. Transaksi syariah non-komersial ini dilakukan antara lain berupa pemberian, dana pinjaman atau talangan, penghimpunan dan penyaluran dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan hibah. Jadi itu adalah penjelasan dari karakteristik transaksi syariah. Kemudian lanjut pada tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan itu adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dan pengambilan keputusan ekonomi. Tetapi di samping itu juga ada tujuan lain dari laporan keuangan ini. Yang pertama itu ada meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. Kemudian ada informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah serta informasi aset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ada dan bagaimana perolehan dan penggunaannya. Kemudian juga ada informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak. Kemudian ada informasi mengenai tingkat keuangan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban fungsi sosial entitas syariah termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Tetapi laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna. Namun demikian, laporan keuangan ini tidak menyediakan semua informasi. Kenapa? Karena yang dibutuhkan pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non-keuangan. Laporan keuangan ini juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau pertanggungjawabkan manajemen atau sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pengguna yang tinggi menilai apa yang telah dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen berbuat demikian agar mereka dapat membuat keputusan ekonomi. Keputusan ini mungkin mencangkup misalnya keputusan untuk menahan atau menjual investasi mereka dalam entitas syariah atau keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen. Selanjutnya masuk pada bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan juga menampung catatan dan schedule tambahan serta informasi lainnya. Maksudnya, misalnya laporan tersebut mungkin menampung informasi tambahan yang relevan dengan kebutuhan pengguna laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi serta penghasilan komprehensif lain. Mungkin pula mencangkup pengungkapan tentang risiko dan ketidakpastian yang mempengaruhi entitas syariah dan setiap sumber daya dan kewajiban yang tidak dicantumkan dalam laporan posisi keuangan, informasi segmen-segmen industri dan geografi, serta pengaruhnya pada entitas syariah akibat perubahan harga
dapat juga disediakan dalam bentuk informasi tambahan. Selanjutnya, asumsi dasar. Asumsi dasar ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, dasar aktual dan kelangsungan usaha. Dasar aktual di sini adalah untuk mencapai tujuannya, di mana laporan keuangan disusun atas dasar akrual. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, dan diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Jadi laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual ini memberikan informasi kepada pengguna, tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerima dan pembayaran kas, tetapi juga liabilitas pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang mempresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Oleh karena itu, laporan keuangan yang menyediakan jenis informasi transaksi masa lalu dan peristiwa lainnya yang paling berguna bagi pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dan perhitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha menggunakan dasar kas. Dalam hal prinsip pembagian hasil usaha berdasarkan bagi hasil pendapatan atau hasil yang dimaksud adalah keuntungan bruto atau gross profit. Kemudian kelangsungan usaha. Kelangsungan usaha di sini adalah laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha entitas syariah dan akan melanjutkan usahanya di masa depan. Karena itu, entitas syariah diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya. Jika maksud atau keinginan tersebut timbul, laporan keuangan mungkin harus disusun dengan dasar yang berbeda dan dasar yang digunakan harus diungkapkan. Selanjutnya, masuk pada karakteristik kualitatif laporan keuangan. Jadi, karakteristik kualitatif keuangan ini merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pengguna. Terdapat 4 macam karakteristik kualitatif pokok, yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan. Yang pertama, dapat dipahami. Dapat dipahami ini maksudnya kualitatif penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segala dapat dipahami oleh pengguna. Untuk maksud ini, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketentuan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pengguna tertentu. Kemudian relevan, maksudnya adalah agar bermanfaat informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Peran informasi dalam permasalahan yang berkaitan dengan satu sama lain, misalnya informasi struktur dan besarnya aset-aset dimiliki bermanfaat bagi pengguna ketika mereka berusaha meramalkan kemampuan entitas syariah dalam memanfaatkan peluang dan bereaksi terhadap situasi yang merugikan. Kemudian informasi posisi keuangan ini dan kinerja di masa lalu seringkali digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja masa depan dan hal-hal yang langsung menarik perhatian pengguna, seperti pembayaran dividen dan upah, pergerakan harga, sekuritas, dan keamanan entitas syariah untuk memenuhi komitmennya ketika jatuh tempo. Selanjutnya, dapat dibandingkan. Maksudnya adalah pengguna harus dapat memperbandingkan laporan keuangan entitas syariah antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan, posisi, dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antar entitas syariah untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara relatif.
Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk entitas syariah tersebut, antar periode entitas syariah yang sama, untuk entitas syariah yang berbeda maupun dengan entitas lain. Implikasi penting dari karakteristik kualitatif dapat dibandingkan adalah bahwa pengguna harus mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan dan perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut. Selanjutnya masuk pada materi pengakuan unsur laporan keuangan. Pengakuan di sini merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur serta kriteria pengakuan yang dikemukakan dalam paragraf dalam laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang dan mencantumkannya ke dalam laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Pos yang memenuhi kriteria tersebut harus diakui dalam laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Dalam pengakuan unsur laporan keuangan ini, ada beberapa pengakuan. Yang pertama, probabilitas manfaat ekonomi masa depan, keandalan pengukuran, pengakuan aset, pengakuan liabilitas, pengakuan dana syirka temporer, dan pengakuan penghasilan serta pengakuan bebas. Yang pertama kita bahas adalah probabilitas manfaat ekonomi masa depan. Maksudnya, dalam kriteria pengakuan penghasilan, konsep probabilitas digunakan dalam pengertian derajat ketidakpastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas syariah. Konsep tersebut dimaksud untuk menghadapi ketidakpastian lingkungan operasi entitas syariah. Pengkajian derajat ketidakpastian yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang tersedia pada penyusunan laporan keuangan. Misalnya, kalau pembayaran suatu piutang besar kemungkinan terjadi dan tidak ada bukti lain yang bertentangan, maka akan dibenarkan untuk mengakui piutang tersebut sebagai aset. Namun demikian, jika populasi piutang banyak jumlahnya, maka besar kemungkinan ada yang tidak tertagih. Karena itu, suatu beban yang dipresentasikan pengurangan manfaat ekonomi yang diharapkan harus diakui. Kemudian, selanjutnya keandalan pengukuran. Maksudnya adalah kriteria pengakuan suatu pos. Yang kedua adalah ada tidaknya biaya atau nilai yang dapat diukur dengan tingkat keandalan tertentu. Banyak kasus biaya atau nilai yang harus diestimasi. Pengguna estimasi yang layak merupakan bagian esensiasi dalam penyusunan laporan keuangan tanpa mengurangi tingkat keandalan. Namun demikian, kalau estimasi yang layak tak mungkin dilakukan, pos tersebut tidak dapat diakui dalam laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Misalnya, hasil yang diharapkan dari suatu tuntunan hukum dapat memenuhi definisi baik aset dan penghasilan maupun kinerja probabilitas untuk dapat diakui. Namun demikian, kalau tidak mungkin diukur dengan tingkat keandalan tersebut, tuntutan tersebut tidak dapat diakui sebagai aset atau sebagai penghasilan. Namun demikian, eksistensi tuntutan harus diungkapkan dalam catatan, materi penjelasan atau skedul tambahan. Selanjutnya, pengakuan aset. Maksudnya adalah aset diakui dalam laporan posisi keuangan kalau besar kemungkinan bahwa manfaat ekonominya di masa depan diperoleh entitas syariah dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset tidak dapat diakui dalam laporan posisi keuangan kalau pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin mengalir ke dalam entitas syariah setelah periode akuntansi berjalan. Sebagai alternatif, transaksi semacam itu menimbulkan pengakuan beban dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Dengan perlakuan ini, tidak berarti pengeluaran yang dilakukan manajemen mempunyai maksud yang lain daripada menghasilkan manfaat ekonomi bagi entitas syariah di masa depan atau bahwa manajemen salah arah.
Selanjutnya, pengakuan liabilitas. Maksudnya, liabilitas diakui dalam proses laporan posisi keuangan kalau besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban masa kini dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal. Dalam praktek kewajiban menurut kontrak yang belum dilaksanakan oleh kedua belah pihak, misalnya liabilitas atas pesanan persediaan yang belum diterima, pada umumnya tidak diakui sebagai liabilitas dalam proses keuangan atau dalam laporan keuangan. Namun demikian, kewajiban semacam itu dapat memenuhi definisi liabilitas dan kalau dapat dalam keadaan tertentu kriteria pengakuan terpenuhi, maka kewajiban tersebut dapat dianggap memenuhi syarat pengakuan. Dalam kasus ini, pengakuan liabilitas mengakibatkan pengakuan aset atau beban yang bersangkutan. Selanjutnya, pengakuan dana syirka temporel. Maksudnya, pengakuan dana syirka temporel dalam laporan posisi keuangan hanya dapat dilakukan jika entitas syariah memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana yang diterima melalui pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan handal. Jumlah dana syariah temporer dapat berupa sesuai dengan hasil dari investasinya. Kemudian pengakuan penghasilan. Maksudnya adalah penghasilan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain kalau kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan liabilitas telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Ini berarti pengakuan penghasilan terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan aset dan penurunan liabilitas. Misalnya, kenaikan bersih aset yang timbul dari penjualan barang atau jasa atau penurunan liabilitas yang timbul dari pembebanan atau pembebasan pinjaman yang masih harus dibayar. Prosedur yang biasanya dianut dalam praktek untuk mengakui penghasilan, seperti misalnya ketentuan bahwa penghasilan telah diperoleh, merupakan penerapan kriteria pengakuan dalam kerangka dasar ini. Proses semacam ini pada umumnya dimaksudkan untuk membatasi pengakuan penghasilan pada pos-pos yang dapat diukur dengan andal dan memiliki derajat kepastian yang cukup. Selanjutnya, pengakuan beban. Maksudnya adalah beban diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain kalau penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan liabilitas telah terjadi dan dapat diukur dengan handal. Ini berarti pengakuan beban terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan liabilitas atau penurunan aset. Misalnya, akrual hanya karyawan atau penyusunan aset tetap. Beban di sini diakui dalam laporan laba rugi atas dasar hubungan langsung antara biaya yang timbul dan pos penghasilan tertentu yang diperoleh. Proses yang biasanya disebut pengaitan biaya dengan pendapatan. Ini melibatkan pengakuan penghasilan dan beban secara gabungan atau bersamaan yang dihasilkan secara langsung dan bersama-sama dari transaksi atau peristiwa lain yang sama. Misalnya, berbagai komponen beban yang membentuk beban pokok penjualan diakui pada saat yang sama sebagai penghasilan yang diperoleh dari penjualan barang. Beban segera diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain kalau pengeluaran tidak menghasilkan manfaat ekonomi masa depan atau kalau sepanjang manfaat ekonomi masa depan tidak memenuhi syarat atau tidak lagi memenuhi syarat untuk diakui dalam laporan posisi keuangan sebagai aset. Selanjutnya masuk pada pengukuran unsur laporan keuangan. Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Sejumlah dasar pengukuran yang berbeda digunakan dalam derajat dan kombinasi yang berbeda dalam laporan keuangan. Berbagai dasar pengukuran tersebut ada 3 pengukuran tersebut. Yang pertama, biaya historis, biaya kini, dan biaya realisasi penyelesaian. Yang pertama, biaya historis. Maksudnya adalah aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan.
Liabilitas dicatat sebagai jumlah yang diterima sebagai penukar dari kewajiban atau dalam keadaan tertentu, misalnya pajak penghasilan, dalam jumlah kas atau setara kas yang diharapkan akan dibayar untuk memenuhi liabilitas dalam pelaksanaan usaha yang normal. Selanjutnya biaya kini, maksudnya adalah aset dinilai dalam jumlah kas atau setara kas yang seharusnya dibayar bila aset yang sama atau setara aset diperoleh sekarang. Liabilitas dinyatakan dalam jumlah kas atau setara kas yang tidak didiskontokan yang mungkin akan diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban masa kini. Selanjutnya nilai realisasi atau penyelesaian. Maksudnya adalah aset dinyatakan dalam jumlah kas yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual aset dalam pelepasan normal. Liabilitas dinyatakan sebesar nilai penyelesaian, yaitu jumlah kas atau setara kas yang tidak didiskontokan yang diharapkan agar atau dapat membayarkan untuk memenuhi liabilitas dalam pelaksanaan usaha normal. Baiklah, itu adalah hasil presentasi dari kelompok 2. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari materi hari ini, yaitu kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah itu adalah sebuah pengaturan akuntansi yang memberikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan atas transaksi syariah. Terima kasih. Itu adalah hasil presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam bertutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.